41 berkah atau kutukan. Pasti berkah. Seiring dengan mengalirnya kekuatan ke dalam tubuh Komandan Ekilore, tubuhnya perlahan-lahan mulai membesar hingga tingginya bertambah 2 meter. Rantai tipis dan transparan mulai muncul di sekujur tubuhnya seolah-olah akan menahan lonjakan kekuatan yang tiba-tiba itu. Saat itulah, rantai masih aktif, namun kekuatan Komandan Ekilore berhenti tumbuh tepat sebelum efeknya menjadikannya ancaman yang lebih besar, sehingga rantai transparan yang terbentuk di sekelilingnya menghilang. Selama kurun waktu itu, Izrod merasakan boundary ceiling sphere di dalam inventarisnya menjadi gelisah dan sedikit bergetar seolah-olah ada sesuatu yang mengganggunya. Seolah-olah benda itu mencoba memaksa keluar dari inventarisnya. Manusia, serahkan boundary ceiling sphere agar kalian dapat mati dengan cepat dan tanpa rasa sakit, bebas dari penderitaan abadi. Komandan Ekilore tampak lebih menakutkan dari sebelumnya, tetapi kelompok itu jelas tidak akan mendengarkan kata-kata monster. Terlebih lagi ketika satu-satunya pilihan mereka adalah kematian. Izrod masih memiliki sekitar 11 detik tersisa pada flickering steps miliknya. Bayangannya terus-menerus berkelap-kelip di seluruh lorong saat ia mengamati perubahan yang terjadi pada Komandan Ekilore. Anehnya, setelah Komandan Ekilore memasuki tahap kedua, statistik dan skillnya tidak mengalami perubahan besar apapun. Satu-satunya perbedaan yang mencolok adalah peningkatan tinggi dan ukurannya, serta aura yang lebih kuat yang dilepaskan dari tubuhnya. Ada juga tanda di bagian bawah daftar skillnya. Tidak semudah itu, Izrod berpikir dalam hati sambil berlari maju dan melanjutkan serangannya terhadap Komandan Ekilore. Ia yakin bahwa selama ia tidak menjadi target dari skill Demonic Suppression itu, tidak akan ada cara untuk menyentuhnya dalam kondisinya saat ini. Namun, dia sudah ceroboh sekali dalam pertarungan ini dan tidak akan membiarkannya terjadi lagi. Jadi dia masih waspada terhadap skill yang tidak diketahui yang diperoleh Komandan Ekilore dari tahap keduanya. Izrod mulai mengumpulkan energi ke ujung jari telunjuk kanannya yang mengarah ke area belakang sadahi raksasa ini. Dia akan menggunakan Fissuring Point untuk menembus pertahanan Komandan Ekilore. Cara Izrod bergerak saat menggunakan Fissuring Point agak aneh. Hampir seperti saat ia kembali ke Opal Town, dan pertama kali mempelajari skill First Baneful Sword Destruction. Seolah-olah ia menggunakan gerakan tertentu untuk melatih sesuatu. Setelah pertarungannya di Dungeon Goblin's Paradise, Izrod menemukan cara terbaik untuk mempelajari keterampilan baru adalah melalui pertarungan yang sebenarnya. Ia membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk mempelajari 3 keterampilan C-Rank sambil berlatih seperti biasa. Namun, ia hanya membutuhkan 1 saat dalam pertarungan untuk mempelajari Phantom Strike. Dengan mengingat hal ini, ia memutuskan untuk menguji teorinya dengan pertarungan ini. Komandan Ekilore mengayunkan tinjunya yang besar ke bawah ke arah Hals yang berhasil meraih agro tersebut. Untungnya, tingkat ancaman tampaknya kembali normal saat bos memasuki tahap kedua dan Hals memiliki kesempatan untuk mengunci agro tersebut pada dirinya sendiri. Kali ini, ia akan siap untuk serangan Demonic Press-nya. Kerusakan yang ditimbulkan Izrod membuat Hals sangat kesulitan untuk mempertahankan tingkat ancamannya tetap tinggi. Namun, ia menganggap situasi tersebut sebagai pengalaman belajar yang baik secara keseluruhan. Jika ia dapat mempertahankan agro dengan jumlah kerusakan yang ditimbulkan Izrod, maka ia seharusnya tidak kesulitan melakukannya dengan orang lain. 136 kerusakan, titik retakan. 99% HP tersisa Komandan Ekilore. Diblokir, kerusakan 400 Demonic Press. 1002/1500 HP tersisa, Hals. Kali ini Hals menguatkan diri dan hanya mundur beberapa langkah, tidak seperti saat sebelumnya ia terkena serangan dan terlempar mundur sejauh 10 meter. Ia menggunakan Taunting Aura untuk semakin memperkuat level ancamannya terhadap Komandan Ekilore. Saat kelompok itu bertarung melawan Komandan Ekilore untuk beberapa saat, Izrod mundur sejauh 25 meter. Semua orang bingung dengan tindakannya, tetapi mereka tidak menghentikan tindakan mereka. Alasan Izrod meninggalkan medan pertempuran adalah karena apa yang terjadi di dalam inventarisnya. Dia mengeluarkan boundary ceiling sphere dari penyimpanannya dan memegangnya di telapak tangannya. Apa yang ingin dilakukannya? Pikir Izrod dalam hati. Boundary ceiling sphere bersinar dengan berbagai macam warna, menarik perhatian semua orang di lorong, terutama Komandan Ekilore. Ketika dia merasakan energi yang kuat itu, dia tahu persis benda apa itu dan matanya berubah menjadi merah tua saat dia menyerang Izrod. Peringatan pertempuran, Komandan Ekilore telah memasuki kondisi marah.
Peringatan pertempuran, kelincahan Komandan Ekilore telah ditingkatkan sebesar 50%. Peringatan pertempuran, serangan dan sihir Komandan Ekilore telah ditingkatkan sebesar 100%. Peringatan pertempuran, Komandan Ekilore telah memperoleh keterampilan Endless Rage, setiap 1 detik serangan dan sihirnya akan meningkat sebesar 5%. Semua orang terkejut saat menyaksikan peringatan pertempuran berbunyi. HP Komandan Ekilore belum mencapai 10%, tetapi masih dalam kondisi marah. Lupakan pertarungan ini yang terlalu mudah, bukankah ini sedikit tidak adil? Jika serangan dan sihirnya meningkat 5% setiap 1 detik sementara HP-nya masih sangat banyak, bukankah dia bisa membunuh semuanya sekaligus? Belum lagi dia juga mendapatkan peningkatan kelincahannya. Tingkat ancaman terhadap Izro tampaknya meningkat di atas Hals hanya karena tindakannya mengeluarkan Boundai Ceiling Sphere dari inventarisnya. Tidak hanya itu, tetapi juga menyebabkan Komandan Ekilore menjadi marah. Tampaknya dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan barang itu. Namun, bahkan dengan peningkatan 50% pada kelincahannya, Komandan Ekilore masih tidak dapat mengimbangi 600 agility, Izrot yang tidak masuk akal saat flickering steps-nya masih aktif. Izrot dengan mudah menghindari serangan yang datang dan masih memiliki cukup kelonggaran untuk mengalihkan perhatiannya ke bola di tangannya. Boundary Ceiling Sphere memancarkan energi yang sangat tenang, tetapi di balik ketenangan itu terdapat kekuatan ganas yang siap melahap apapun di hadapannya. Ini adalah sesuatu yang mereka terima secara pribadi dari Sang Pelihat Rerestia, jadi apapun yang ingin dilakukan benda ini seharusnya bukanlah hal yang buruk. Tali-tali cahaya tipis berwarna-warni mulai menari-nari di seluruh lorong di dalam istana. Ketika Komandan Ekilore melihat cahaya itu, dia langsung merasakan bahaya yang tak terbayangkan. Namun, sebelum dia sempat melangkah beberapa langkah, tali-tali tipis berwarna-warni itu mulai melilit tubuhnya yang besar. Aura penindasan yang menguasai jatuh pada Komandan Ekilore dan mencegahnya mengambil tindakan apapun. Peringatan pertempuran, Komandan Ekilore telah ditekan oleh Boundary Ceiling Sphere. Izrot mengamati Komandan Ekilore ketika benang-benang tipis warna-warni yang keluar dari Boundary Ceiling Sphere, melilitnya dalam aliran yang tak berujung seakan-akan seekor ulat sedang membentuk kepompongnya untuk berubah menjadi kupu-kupu. Izrot tidak mengerti apa yang sedang terjadi, lagi pula, tidak ada yang tercantum tentang hal ini pada penggunaan benda tersebut. Namun, bagaimana Izrot bisa tahu bahwa semua benda sihir peringkat S memiliki efek tersembunyi yang hanya bisa ditemukan dengan mengandalkan keberuntungan? Bahkan Sang Pelihat Rerestia tidak tahu tentang kekuatan tersembunyi ini di dalam Boundary Ceiling Sphere. Izrot meluangkan waktu sejenak untuk memeriksa kembali Boundary Ceiling Sphere. Item ajaib, bola penyegel batas item misi. Peringkat item sihir, S. Item ajaib HP, tak terhingga, tidak bisa dihancurkan. Item ajaib ATK, 0. Barang ajaib DEF, 0. Kegunaan, menyegel atau membuka batas antara alam mortal dan alam sadahi. Item ini menjaga keseimbangan antara kedua alam dan jika dipindahkan terlalu jauh dari batas akan menyebabkan bencana. Efek tersembunyi, item ini memiliki kekuatan untuk menahan dan menekan makhluk apapun yang mencoba menarik kekuatan secara paksa dari apapun atau melalui siapapun yang terpengaruh oleh Chains of Masi. Selama penekanan ini, target tidak akan dapat bertindak selama 10 detik dan kehilangan 5% dari HP maksimumnya setiap 1 detik. Jika target terpengaruh oleh Power of the Cell, mereka juga akan menerima 100% peningkatan kerusakan dari semua sumber kerusakan kecuali Boundary Ceiling Sphere. Catatan khusus, jika seseorang tidak berada di sekitar Boundary Ceiling Sphere, saat berada di wilayah yang bukan milik mereka, mereka akan ditolak dan hilang di antara batas selamanya. Efek ini akan bertahan selama segel tetap utuh. Komandan Ekilore berjuang untuk melepaskan diri dari ikatan itu, namun, tidak peduli seberapa besar kekuatannya meningkat, itu seperti tetesan kecil air yang dikonsumsi oleh lautan luas. Jika bahkan Sang Pelihat Rerestia yang merupakan penjaga Boundary Ceiling Sphere tidak menyadari kekuatan tersembunyi ini, bagaimana mungkin seorang sadahi seperti dia bisa mengetahuinya? Sementara semua orang terkejut dan berhenti bergerak sejenak untuk melihat apa yang terjadi. Ketika Izrot melihat efek benda itu, dia hanya mengatakan satu hal yang menyadarkan semua orang dari lamunan mereka, serang. Begitu kata itu keluar dari mulutnya, kelompok itu langsung melupakan kejadian aneh ini. Ini adalah bos yang langka. Jika mereka mengalahkannya, bukankah EXP dan jarahannya akan spektakuler? Mereka harus memanfaatkan kesempatan ini.
Tak seorang pun menahan diri saat mereka melancarkan setiap serangan yang mereka miliki terhadap Komandan Ekilore. Dengan bantuan Boundary Ceiling Sphere, HP Monster Boss tidak dapat bertahan dari serangan tanpa ampun tersebut. First Baneful Sword, Destruction, dan Sword Aura, milik Izroth sudah tidak dalam masa cooldown lagi, jadi dia menggunakan kedua skill itu bersamaan untuk memberikan damage besar kepada Komandan Ekilore. Gerakan-gerakan anehnya dari sebelumnya masih ada dalam gerakannya, terlebih lagi sekarang setelah dia menggunakan First Baneful Sword, Destruction. Scarlet juga tak kenal lelah saat menggunakan Flaming Spear, Firebolt dan Ignite pada Komandan Ekilore. Meskipun Scarlet memiliki skill generasi MP, dia tetap perlu meminum Lesser Mana Potion untuk memulihkan MP setelah menggunakan begitu banyak skill dalam waktu yang singkat. Hals menggunakan Shield Smash dan Luna mengeluarkan skill serangan sihir untuk pertama kalinya yang disebut Holy Smite. Dia biasanya menyimpan semua mapnya untuk penyembuhan, tetapi setelah melihat kerusakan dari peringatan pertempuran dan seberapa cepat HP Komandan Ekilore turun, dia memutuskan untuk menghentikan penyembuhan untuk saat ini dan juga fokus pada kerusakan. Meskipun Luna tidak akan sepenuhnya mengalihkan perhatiannya dari penyembuhan dan pastikan untuk tidak menggunakan terlalu banyak mapnya. Nama keterampilan, Holy Smite. Tingkat keterampilan, maksimal. Peringkat keterampilan, D. Biaya mana, 30. Waktu cash, instan. Aktif, memanggil serangan suci yang memberikan 40% kerusakan sihir pengguna. Waktu pendinginan, 2 detik. 75%. 50%. Angka 0. 25%. Tidak butuh waktu lama bagi HP Komandan Ekilore untuk turun hingga 25%. Tepat saat itu, 8 Sadai Crawler muncul dan bergegas dari ujung lorong dengan kecepatan tinggi. Mereka mencoba menyembuhkan Komandan Ekilore sekali lagi. Kali ini Izroth bersiap saat ia menghentikan serangannya terhadap Komandan Ekilore dan berbalik untuk menghadapi 8 Sadai Crawler. Meskipun mereka cepat, Izroth masih lebih cepat. Ia memposisikan dirinya sedemikian rupa sehingga saat ke-8 Sadai Crawler berada dalam jarak 3 meter darinya, ia menyerang dengan telapak tangannya ke segala arah. Orang tidak dapat mengikuti gerakan telapak tangan Izroth hanya dengan mata mereka karena ratusan bayangan yang terbentuk, menyembunyikan serangannya yang sebenarnya di antara bayangan-bayangan itu. Izroth berhasil menyerang setiap Sadai Crawler menggunakan skill Myriad Elusive Palms. Saat melakukannya, setiap serangan diarahkan langsung ke kepala Sadai Crawler di area tempat mata mereka berada. Izroth tidak yakin apakah mereka memiliki titik vital di sana, namun, kepala biasanya selalu menjadi taruhan yang aman jika menyangkut titik lemah. Ia benar karena ke-8 Sadai Crawler menerima kerusakan akibat serangan kritis. Serangan kritis, kerusakan 400. Serangan kritis, kerusakan 400. Para perayap Sadai hanya memiliki kelincahan yang tinggi. Sedangkan untuk statistik mereka yang lain, semuanya nol kecuali HP mereka yang hanya 350. Meskipun Izroth membuatnya tampak mudah, sudah sangat sulit untuk mengenai 8 target yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Namun, untuk juga mendaratkan serangan kritis terhadap setiap target dari mereka adalah akurasi yang mengerikan. Hals, Luna, dan Scarlet semuanya terdiam saat melihat gerakan Izroth saat itu. Atau lebih tepatnya, karena mereka tidak bisa melihat gerakannya. Yang mereka lihat hanyalah 8 Sadai Crawler yang berlari ke arah mereka dan sebelum mereka menyadarinya, semuanya telah tereliminasi. Apakah kelas Master Tempur benar-benar menakutkan? Scarlet berpikir dalam hati. Biasanya, kelas dengan kerusakan tinggi pada satu target atau kerusakan pada beberapa target rata-rata hingga rendah. Namun, Izroth dan kelas Master Tempur tampaknya tidak dibatasi oleh tradisi seperti itu. Scarlet bukan satu-satunya yang memiliki pikiran seperti itu, pertanyaan yang sama terlintas di benak Hals dan Luna. Efek penekanan dari Boundary Ceiling Sphere akhirnya berakhir. Komandan Ekilore sangat berbahaya saat ini. Ia dalam keadaan marah dan 10 detik telah berlalu. Itu berarti, 600 atak aslinya kini menjadi 1500 atak, dan 300 magic-nya melonjak menjadi 750 magic. Jika salah satu dari mereka terkena serangan yang sangat dahsyat itu, mereka tidak akan mampu bertahan hidup. Satu-satunya yang bisa bertahan hidup setelah satu serangan adalah Hals dan bahkan dia tidak akan bertahan lama bahkan dengan kemampuan penyembuhan Luna. Izroth tersenyum kecil, menganggap situasi ini lucu saat ia berpikir, apakah ini berkah atau kutukan. Komandan Ekilore memiliki HP 10%, tetapi sekarang ia terbebas dari tekanan dan fokusnya hanya pada Izroth.
Dengan habisnya Flickering Steps milik Izroth, Komandan Ekilore sekarang jauh lebih cepat darinya berkat peningkatan kelincahan sebesar 50% yang ia terima karena marah. Komandan Ekilore mengarahkan pandangannya pada Izroth. Meskipun Hals menggunakan Taunting Aura, aura itu diabaikan sepenuhnya. Serahkan Boundary Ceiling Sphere dan nyawamu. Jelas bahwa Komandan Ekilore marah karena jatuh ke dalam kondisi yang menyedihkan. Bagaimana dia bisa menghadapi tuannya jika dia tidak berhasil mengambil Boundary Ceiling Sphere saat benda itu berada tepat di depannya? Izroth menarik napas dalam-dalam saat bersiap menghadapi Komandan Ekilore. Yang dibutuhkan hanyalah satu serangan dan dia akan tersingkir. Namun, senyum mengembang di wajahnya saat dia akhirnya menerima peringatan yang telah ditunggunya sejak awal pertempuran melawan Komandan Ekilore. Peringatan sistem, selamat, pemain Izroth telah menciptakan skill baru. Harap sebutkan nama skill tersebut. Ini benar-benar suatu berkat. 42 membunuh. Ketika Izroth menerima peringatan itu dari sistem, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan senyum kecil di wajahnya. Inilah hasil yang dia nanti-nantikan. Dia tidak terlalu berharap karena dia tahu peluangnya untuk berhasil tidaklah mutlak, tetapi Izroth masih memiliki firasat kuat tentang hal itu. Izroth tidak punya waktu untuk menguji keterampilan barunya karena Komandan Ekilore sudah ada di hadapannya. Namun, jika sistem tetap pada polanya, maka keterampilan itu tidak akan terlalu jauh dari keterampilan sebenarnya. Jika itu yang terjadi, maka Izroth mungkin baru saja menemukan cara tercepat bagi dirinya untuk maju. Komandan Ekilore menghantam dengan tinjunya yang besar sambil mencoba menghancurkan Izroth menggunakan Demonic Press miliknya. Saat ini, dia lebih cepat 50% dari Izroth sehingga Izroth hanya bisa mengandalkan pengalaman pertempuran alaminya yang luas untuk mengatasi perbedaan tersebut. Meskipun Izroth tidak memiliki masalah dalam mengikuti gerakan Komandan Ekilore, sistem itu sendiri masih membatasi seberapa cepat ia dapat bergerak berdasarkan statistik kelincahannya. Jadi jika ia tidak berhati-hati dan membuat satu kesalahan dalam gerakannya, maka itu berarti kematian seketika baginya. Hals menyerang ke depan mencoba mengejar Komandan Ekilore, tetapi jarak kecepatan mereka terlalu jauh. Hals belum memiliki kemampuan pengendalian massa sehingga ia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk maju. Luna menggunakan Healing Essence pada Hals sebagai tindakan pengamanan jika Komandan Ekilore melepaskan Demonic Hellfire lagi. Sebagai seorang pendeta, kelincahan Luna jelas bukan keahliannya sehingga butuh waktu lama baginya untuk kembali ke jangkauan pertempuran. Pada saat itu, dia setidaknya ingin memastikan bahwa ada semacam penyembuhan yang hadir. Sedangkan Scarlet, dia sudah menyadari betapa tidak ada harapan dalam situasi ini. Tidak peduli seberapa kuat Izroth, kemarahan bos itu sudah keterlaluan. Hanya butuh satu serangan untuk mengakhirinya dan Scarlet tidak begitu suka berjalan menuju kematiannya dengan sukarela. Namun dia hanya bisa menghela napas dan menggunakan Mana Shield untuk setidaknya bertahan dari dua serangan kemampuan Demonic Hellfire itu jika itu terjadi. Aku bersumpah saat aku keluar dari sini. Scarlet bergumam pelan dengan ekspresi muram di wajahnya. Scarlet berada di posisi yang sedikit lebih baik daripada Luna karena tata letak lorong, jadi dia jauh lebih dekat dengan pertarungan. Atau setidaknya cukup dekat untuk tetap menggunakan keahliannya tanpa harus bergerak terlalu jauh dari lokasinya saat ini. Izroth dengan cekatan menghindari Demonic Press yang datang dari Komandan Ekilore. Saat tinju Sadahi yang besar menghantam tanah, seluruh lorong bergetar karena besarnya kekuatan di belakangnya. Serangga kecil, diamlah. Komandan Ekilore geram dan menggunakan Demonic Suppression untuk mencoba menahan Izroth. Namun, tidak ada jalan keluar dari skill itu. Tepat saat Izroth merasakan energi penyerang itu menguncinya, ia segera menggunakan Shadow Movement berhasil menghindari kematian yang nyaris mutlak. Komandan Ekilore sangat marah dengan hilangnya Izroth secara tiba-tiba. Dalam keadaan marah, tidak ada akal sehat atau pikiran tenang, hanya kemarahan dan lebih banyak kemarahan. Dalam benaknya, orang yang memegang Boundary Ceiling Sphere baru saja lolos dari bawah hidungnya. Bagaimana mungkin Komandan Ekilore tidak benar-benar marah? Bagaimana dia akan menghadapi tuannya, Sirius? Dia menghentakkan kakinya yang besar ke tanah saat suhu di atmosfer meningkat dengan cepat. Ketika Hals merasakan peningkatan suhu, ia menjadi khawatir. Jika ia atau Izroth terkena skill itu, maka mereka tidak akan mampu bertahan lama. Komandan Ekilore masih memiliki 9% sampai 10% HP tersisa. Mereka tidak akan punya cukup waktu untuk menghabisinya sebelum mereka semua berubah menjadi abu. Hals menggertakkan giginya dan terus maju.
Tidak ada gunanya terlalu banyak berpikir sekarang. Ini kesempatan. Jika dia gagal, hal terburuk yang bisa terjadi adalah dia akan dikirim ke kuburan dan kehilangan sejumlah EXP. Namun, jika dia berhasil, hadiahnya akan berlimpah. Hals akhirnya cukup dekat untuk menggunakan skill miliknya, Shadow Pressure, yang sekarang sudah tidak dalam masa cooldown. Setiap kerusakan yang ditimbulkan sangat berarti dalam situasi ini, tetapi yang terpenting dia ingin menggunakan efek Fear untuk menghentikan Demonic Hellfire yang dilancarkan Komandan Ekilore. Peringatan pertempuran, Komandan Ekilore marah dan telah menolak efek ketakutan. Hal sedikit terkejut dengan peringatan pertempuran dan mendesah tak berdaya, rencananya telah gagal. Demonic Hellfire meledak dan kali ini jangkauannya sangat luas, memenuhi seluruh lorong dengan apinya. Bahkan Luna yang berada paling jauh pun terpengaruh olehnya. Tampaknya tidak ada jalan keluar dari Demonic Hellfire ini. 375 kerusakan, api neraka iblis. 375 kerusakan, api neraka iblis. Semua orang dalam kelompok itu terkena dampak dari Demonic Hellfire, bahkan Izroth dalam wujud bayangannya juga terkena dampak dan dipaksa keluar dari sana. Luna segera menggunakan cure pada dirinya sendiri karena dialah satu-satunya yang terancam mati. Izroth dan Hals masih berada di luar jangkauan penyembuhan Luna, tetapi keduanya memiliki HP lebih banyak daripada yang tersisa dan Scarlet mengaktifkan mana shield-nya. Jadi, semuanya selamat dari serangan pertama, Demonic Hellfire. Meskipun sesuatu terjadi selanjutnya yang membuat Hals, Luna, dan Scarlet putus asa. Alih-alih 2 detik yang dibutuhkan Demonic Hellfire untuk meluncurkan gelombang kerusakan berikutnya, kali ini hanya butuh 1 detik sebelum tanda kerusakan berikutnya. Ini adalah keterampilan tak dikenal yang diperoleh Komandan Ekilore yang disebut Endless Demonic Hellfire. Nama skill, Api Neraka Iblis Tak Berujung. Aktif, memanggil api neraka iblis dari kedalaman alam sadahi yang memberikan 50% sihir pengguna sebagai kerusakan setiap 1 detik, hingga kematian pengguna keterampilan ini pada semua musuh dalam radius 100 meter. 383 kerusakan, Api Neraka Iblis. 383 kerusakan, Api Neraka Iblis. 142/900 HP tersisa Izroth. 319/1500 HP tersisa Hals. 67/600 HP tersisa Luna. 195/660 HP tersisa Scarlet. Sudah berakhir. Tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri atau melakukan kerusakan yang cukup dalam waktu 1 detik. Mereka harus menghadapi kenyataan, misi S-Rank ini terlalu berat untuk ditangani hanya oleh 4 orang saja. Tepat ketika semua orang siap menghadapi kematian mereka dari Endless Demonic Hellfire, milik Komandan Ekilore, sesuatu yang melampaui harapan mereka terjadi. Peringatan sistem, pembuatan keterampilan. Selesai. Semangat. Niat membunuh yang sangat besar memenuhi seluruh lorong yang menyebabkan Hals, Luna, dan Scarlet merinding. Apa yang melepaskan aura haus darah seperti itu? Meskipun mereka semua tidak punya waktu untuk berpikir karena api Endless Demonic Hellfire, yang memenuhi setiap sudut lorong menghilang tanpa jejak, dan ada asap tebal yang tersebar di udara. Mata para anggota parti membelalak kaget dan tak percaya karena tak seorang pun bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Mengapa api tiba-tiba menghilang setelah niat membunuh yang mematikan memenuhi udara? Juga, apa yang terjadi pada Izroth selama keributan itu? Yang mereka lihat hanyalah dia menghilang tetapi bar HP-nya di jendela parti masih menunjukkan dia masih hidup dan sehat. Ketika asap tebal akhirnya mulai menghilang, kelompok itu tercengang oleh pemandangan yang muncul di hadapan mereka. Komandan Ekilore tergeletak di lantai dalam keadaan kalah dan berdiri di depan tubuhnya adalah Izroth, dengan Nameless Blade, mereka yang memancarkan aura yang mirip dengan yang mereka rasakan sebelumnya ketika niat membunuh yang mematikan itu muncul entah dari mana. Pedang jahat kedua, bunuh, Izroth menyarungkan pedangnya sambil berbicara. Pertarungan ini benar-benar yang terberat sejauh ini. Lagi pula, jika dia tidak berhasil, siapa yang tahu apa hasil pertarungan ini? Sementara semua orang mencoba mencerna apa yang sedang terjadi, wajah Scarlet berubah sangat buruk ketika dia melihat peringatan pertempuran. Orang ini, dia benar-benar aneh. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir begitu ketika dia memeriksa informasi di hadapannya. 1615 kerusakan, pedang berbahaya kedua, membunuh. Peringatan pertempuran, Komandan Ekilore telah terkena dampak eksekute. Kerusakan 6250, eksekusi. 0% HP tersisa, Komandan Ekilore.
Ketika Luna dan Hals melihat peringatan pertempuran untuk memahami apa yang baru saja terjadi, mereka menggelengkan kepala dan mendesah karena kalah. Apakah ini mungkin untuk dilawan? Mungkin Izroth sama sekali tidak membutuhkan bantuan mereka dalam menyelesaikan misi S-Rank ini dan dapat melakukannya sendiri. Izroth masih memiliki ekspresi riang di wajahnya, dan di dalam hatinya, dia cukup senang dengan hasilnya. Sistem ini tidak pernah berhenti membuatnya takjub dengan caranya menganalisis dan memproses berbagai hal. Meskipun itu bukan hukum surgawi yang terkuat, itu jelas jauh dari kata lemah. Waktu cooldown-nya memang agak lama, tetapi skill-nya sendiri sangat akurat, pikir Izroth dalam hati ketika melihat informasi mengenai skill tersebut. Nama skill, pedang kedua yang menghancurkan, membunuh. Pembuat keterampilan, Izroth. Tingkat keterampilan, 1/5. Peringkat keterampilan, S. Aktif, melepaskan satu gelombang energi pedang kuat yang dipenuhi dengan niat membunuh tanpa akhir, memberikan 1000% serangan pengguna sebagai kerusakan pada target dalam jarak 20 meter. Skill ini memiliki peluang tinggi untuk menyebabkan efek fear pada mereka yang menjadi targetnya. Jika HP target sama dengan atau kurang dari 25%, ada peluang tinggi untuk mengaktifkan efek execute. Semakin rendah HP target, semakin tinggi peluangnya. Jika skill First Baneful Sword, Destruction, digunakan tepat sebelum skill ini, kerusakan, dan cooldown dari Second Baneful Sword, Kill, meningkat sebesar 100%. Execute, langsung membunuh target berapapun HP yang tersisa selama HP mereka sama dengan atau kurang dari 25%. Keterangan, pedang yang dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat kuat. Waspada, satu serangan teknik pedang ini dapat membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Serangan ini belum mencapai potensi penuhnya. Efek khusus, skill ini dapat digunakan tanpa pedang, tetapi kerusakannya berkurang 50%. Jika skill ini membunuh targetnya, ada kemungkinan cooldown berkurang 50%. Skill ini tidak dapat dinaikkan levelnya menggunakan poin skill, pengguna harus melalui banyak pertempuran untuk bisa lebih maju. Waktu pendinginan, 5 jam. Kelompok itu akhirnya mengalahkan Komandan Ekilore dan segera setelah itu tubuh Sadahi berubah menjadi bola merah besar sebelum melayang dengan kecepatan tinggi. Mereka mengira mungkin sesuatu yang berbeda akan terjadi kali ini, tetapi Komandan Ekilore tetap tidak bisa mati saat berada di wilayah Sadahi sendiri. Meski begitu, mereka tidak perlu khawatir akan bertemu dengannya lagi dalam waktu dekat karena waktu respawn 1 hari untuk semua Sadahi yang mati saat berada di wilayah mereka sendiri. Semua orang menerima peringatan sistem yang mereka tunggu-tunggu. Hadiah dari mengalahkan Komandan Ekilore, Bos Langka. Peringatan sistem, selamat, Anda telah mengalahkan Komandan Ekilore. Peringatan sistem, Anda telah diberikan 17.085 EXP. Peringatan sistem, Anda telah naik level ke level 14. Peringatan sistem, Anda memperoleh plus 3 poin stat saat naik level. Peringatan sistem, Anda telah naik level ke level 15. Peringatan sistem, Anda memperoleh plus 3 poin stat saat naik level. Peringatan sistem, ketenaran Anda dengan Sadahi telah turun 500, Anda dianggap sebagai target. Peringatan sistem, ketenaran Anda dengan Dewi yang melihat segalanya Helilatia telah meningkat sebesar 200. Peringatan sistem, ketenaran Anda dengan Mazi Sang Dewa Kerajinan telah meningkat sebesar 100. Barang rampasan, minus 1 koin emas, X4 darah sejati Sadahi, X1 peti Oblivion buatan Helvire, X1 sarung tangan mana buatan Helvire, X1 kunci ruang rahasia, item misi. Izroth terkejut dengan jumlah EXP yang ia terima setelah mengalahkan Bos Langka. 17.085 adalah jumlah yang sangat besar dan cukup baginya untuk naik level 2 kali. Namun yang tidak ia ketahui adalah karena levelnya jauh lebih rendah daripada Komandan Ekilore dan ia memberikan damage paling besar, sistem menyesuaikan perolehan EXP untuk memastikan ia mendapatkan hadiah yang sesuai. Lagi pula, di MMORPG, memberikan EXP lebih banyak adalah hal yang lumrah jika pemain yang mengalahkan monster boss memiliki nilai yang lebih rendah. Namun, bagaimana Izroth bisa tahu hal seperti itu jika dia sendiri masih dianggap sebagai pemula dalam hal pengetahuan game yang paling mendasar? Izroth menoleh ke arah Hals, Luna, dan Scarlet, lalu menyadari bahwa semua orang menatapnya seperti dia adalah monster. Izroth menggelengkan kepalanya dalam hati tanpa daya sambil melirik ke arah barang jarahan itu. Hadiah yang didapat kali ini pasti berlimpah. 43 Saya pikir saya tahu di mana itu. Saat Izroth memeriksa barang jarahan itu,
ia melihat cahaya yang mirip dengan cahaya saat ia pertama kali mengambil gelang aneh milik sang pelihat Trerestia. Aku heran apakah semua item quest bersinar seperti itu, pikir Izrod saat mengambil item itu. Ternyata tebakannya benar dan itu memang item misi. Bedanya, tidak seperti terakhir kali, itu bukan gelang, melainkan kunci. Kunci itu mirip dengan kunci tengkorak yang diterimanya di Dungeon, Goblin's Paradise setelah mengalahkan salah satu monster elit di sana. Satu-satunya perbedaan adalah kunci ini terasa jauh lebih berat dan dilapisi warna merah tua. Nama item, kunci ruang rahasia, item misi. Penggunaan, memungkinkan pemegang kunci ini untuk mengakses ruang rahasia yang terletak di dalam istana Sixirius, yang tak layak. Izrod mulai bertanya-tanya apakah itu mungkin memiliki efek yang sama seperti kunci tengkorak dan hanya membawa mereka kembali ke pintu keluar istana. Meskipun akan sedikit mengecewakan karena tidak ada hadiah tambahan, itu masih akan menghemat waktu dalam perjalanan pulang jika memang demikian. Namun, dia tidak melupakan tujuan utama dan alasan mereka datang ke wilayah Sadahi. Butuh waktu yang lama bagi semua orang, tetapi mereka akhirnya tersadar dari lamunan mereka dan menyadari bahwa mereka baru saja mengalahkan bos langka. Saat ini, selain bos dunia, bos langka adalah monster bos dengan peringkat tertinggi yang belum pernah ditemukan oleh pemain manapun. Namun, jika mereka tahu bahwa Izrod benar-benar bertemu dengan bos epik dan legendaris, mereka semua mungkin akan pingsan karena terkejut. Fakta bahwa mereka tidak menerima peringatan sistem yang mengatakan bahwa mereka adalah orang pertama yang mengalahkan bos langka berarti ada orang lain yang telah mengalahkan mereka. Hal ini menyebabkan Hals dan Luna merasa sedikit kecewa setelah mengalami masa ketenaran singkat karena menjadi orang pertama yang mengalahkan bos dunia. Namun, mereka berdua tahu bahwa guild besar pasti sudah pernah bertemu dengan beberapa bos langka jika mereka sudah mendapatkan beberapa peralatan langka. Mereka bisa mendapatkan kemenangan pertama atas bos dunia karena keberuntungan semata. Jika salah satu guild besar menemukan bos dunia terlebih dahulu atau bahkan saat mereka sedang bertarung melawannya, maka tidak akan ada ruang bagi mereka untuk ikut campur atau mendapatkan keuntungan apapun. Meskipun demikian, Hals merasa seolah-olah setelah penampilan memalukan sebagai tank yang bahkan tidak bisa menahan aggro, ia tidak pantas menjadi pemimpin kelompok. Biasanya, tank seharusnya mengarahkan dan memimpin pertempuran sehingga biasanya tidak ada pertengkaran ketika mereka memutuskan untuk menjadi pemimpin kelompok. Satu-satunya waktu aturan ini benar-benar berubah adalah jika itu adalah kelompok berbasis guild dan tank bukan anggota dengan peringkat tertinggi. Atau, jika tank bergabung dengan kelompok yang sudah terbentuk dan hanya pemain acak yang jelas-jelas tidak akan dipercaya oleh kelompok yang terbentuk untuk memegang peran pemimpin kelompok. Hals membuka menu party dan menghela napas panjang sebelum mengganti pemimpin party menjadi Izrod. Jauh di lubuk hatinya, Hals tahu bahwa ia tidak bisa sepenuhnya disalahkan atas penampilannya yang buruk. Hanya saja Izrod terlalu aneh dalam hal damage. Bahkan tank pro player papan atas mungkin kesulitan mempertahankan aggro dengan Izrod di tim mereka. Peringatan sistem, pemain Izrod telah dipromosikan menjadi pemimpin kelompok. Sejujurnya, Izrod awalnya tidak terlalu peduli apakah dia adalah pemimpin kelompok atau bukan. Namun, semakin dia mulai bermain, Izrod mulai menyadari betapa berharganya posisi seperti itu dalam kelompok. Kebanyakan orang tidak akan menyerahkan kendali penuh jika menyangkut pembagian rampasan dan hal-hal lainnya, jadi ketika seseorang dengan sukarela menyerahkan peran pemimpin kelompok, itu bisa dianggap sebagai pengakuan atas kurangnya kemampuan mereka sendiri. Izrod mengangguk pelan kepada Hals dan menerima satu anggukan sebagai balasan. Hals mengerti bahwa Luna tidak akan menentang Izrod menjadi pemimpin kelompok. Dia tidak tahu pasti tentang Scarlet, tetapi karena Izrod membawanya, seharusnya tidak ada masalah. Ditambah lagi, itu masih akan menjadi 2 lawan 1. Izrod mulai membagi hasil rampasan di antara kelompoknya. Mereka menerima 1 koin emas dan ia memberi masing-masing 25 koin perak, termasuk Scarlet. Meskipun Izrod tahu bahwa Scarlet berniat jahat, ada sesuatu yang aneh tentang dirinya. Dari cara dia bertindak saat pertama kali bertemu, hingga sekarang. Ada berbagai ketidakkonsistenan dengan perilakunya yang sama sekali tidak masuk akal. Dia memutuskan untuk membawa Scarlet karena dia tahu bahwa selain Scarlet, ada 3 pemain lain yang mengincarnya. Izrod tentu saja sangat percaya diri dengan kemampuan bertarungnya, namun, ia masih belum sepenuhnya memahami pertarungan melawan pemain lain dalam game ini atau seberapa kuat mereka. Ia perlu bertarung melawan lebih dari sekadar monster jika ia benar-benar ingin berkembang. Jika dia memperoleh sedikit keuntungan kecil dalam prosesnya, biarlah.
Izroth memikirkan gambaran yang lebih besar dan bagaimana untuk terus maju dalam RML, jika tidak, bagaimana dia bisa menjadi pemain nomor 1. Sama seperti di 7 alam, tidak masalah berapa banyak binatang buas yang bisa kamu bunuh. Hal terpenting untuk menjadi kultivator nomor 1 adalah mampu mengalahkan setiap kultivator lain dan bertarung melawan mereka untuk mengasah keterampilanmu. Izroth memutuskan bahwa ini adalah kesempatan yang bagus untuk mendapatkan pengalaman bertarung melawan pemain lain dan memutuskan untuk bermain seolah-olah dia tidak tahu apa-apa dan mengikuti saja apa yang terjadi. Yah, tidak apa-apa. Sebentar lagi dia tidak punya pilihan selain menunjukkan kartunya, pikir Izroth dalam hati. Dia meraih dan mengambil salah satu item yang dijatuhkan oleh Komandan Ekilore. Ketika semua orang melihat item itu, mata mereka berbinar karena kegembiraan. Itu adalah peralatan yang langka. Item yang diambil Izroth adalah Helvire Crave Oblivion Chest. Nama armor, peti Oblivion buatan Helvire. Peringkat armor, langka. Tingkat armor, 15. Tipe armor, kulit. Persyaratan, 100 kelincahan. HP, 300. Kekurangan, 30. Agi, 60. Skill armor, Helvire Rampage pasif setiap serangan yang berhasil terhadap musuh tanpa meleset. Meningkatkan agility pengguna sebanyak 10 selama 3 detik, max 100 agility. Jika pengguna meleset dalam menyerang atau tidak menyerang selama minimal 3 detik, maka buff dari armor ini akan berakhir. Statistik dan pasif yang luar biasa. Tidak ada orang lain di sini yang mungkin bisa mengenakan armor ini karena persyaratan kelincahannya, jadi satu-satunya orang yang bisa memakainya adalah Izroth. Tidak ada yang akan mengatakan apapun karena Izroth adalah orang yang paling berkontribusi dalam pertarungan ini. Izroth melengkapi Helvire Crave Oblivion Chest, dan menyaksikan statistiknya meningkat. Pasifnya bekerja dengan sempurna dengan gaya bertarungku saat ini, pikir Izroth dalam hati sambil tersenyum tipis. Yang lain hanya bisa iri dengan keberuntungan yang dimiliki Izroth dalam hal menerima hadiah. Sepertinya dia lahir di bawah Raja Bintang Keberuntungan. Nama, Izroth. EXP, 4972/12.000. Level, 15 poin stat, 6. Judul, tidak ada. Kelas, Master Tempur. HP poin hit, 1200/1200, 700 plus 300 plus 200. Energi, 100. Serangan ATK, 200, 140 plus 40 plus 20. Pertahanan DEF, 95, 20 plus 55 plus 20. Ketangkasan Agi, 210, 85 plus 105 plus 20. Sihir MAG 0. Peralatan yang dilengkapi. Nameles Blade, senjata utama. Kalung bayangan, aksesori, 1. Helvire Crave Oblivion Chest, baju zirah, badan. Sarung tangan mandor, pelindung, tangan. Sepatu bot komandan, pelindung, kaki. Barang berikutnya yang diambil adalah Helvire Crave Mana Gloves. Barang seperti ini bisa diberikan kepada Luna atau Scarlet. Namun meskipun Izroth akan membiarkan Scarlet mendapatkan sedikit keuntungan, tidak mungkin ia bisa memberikan keuntungan sebesar itu kepadanya. Barang ini pasti akan diberikan kepada Luna. Nama armor, sarung tangan mana buatan Helvire. Peringkat armor, langka. Tingkat armor, 15. Tipe armor, kain. Persyaratan, 100 sihir. MP, 200. Kekurangan, 10. Majalah, 30. Skill armor, Helvire Mana Essence pasif meregenerasi 2% dari MP maksimum pengguna setiap 3 detik. Efek ini terus berlanjut bahkan di tengah pertempuran. Izroth memberikan Helvire Crave Mana Gloves kepada Luna. Senyum mengembang tak dapat dielakkan di wajah Luna saat ia melihat statistik dan efek dari item tersebut. Ini adalah peralatan langka pertamanya, jadi bagaimana mungkin ia tidak menunjukkan rasa senang. Scarlet sangat murung saat menyadari bahwa benda itu adalah benda langka berbahan kain dan Izroth bahkan tidak mempertimbangkannya sejenak dan langsung memberikannya kepada Luna. Hal ini membuatnya mengumpat pelan. Namun, dia tahu dia tidak akan bisa berbuat apa-apa dalam masalah ini, terutama karena barang itu sudah ada dalam inventaris Luna. Orang bodoh mana yang rela menyerahkan barang langka setelah barang itu sudah menjadi miliknya. House juga sangat muram, tetapi karena alasan lain. Komandan Ekilore hanya menjatuhkan 2 buah peralatan dan tidak satu pun dari peralatan itu yang cocok untuk kelasnya. Dia benar-benar tidak beruntung akhir-akhir ini seolah-olah dia sudah menghabiskan semua keberuntungannya saat menerima Shadow Fang Sword dari bos dunia Shadow Wolf.
Untuk sisa X4 True Blood of the Sadahi, Izroth membaginya secara adil dan memberikan satu kepada setiap anggota kelompok. Dengan ini, semua rampasan dari Komandan Ekilore akhirnya dibagi dan sekarang saatnya bagi kelompok untuk melanjutkan tujuan utama mereka datang ke sini. Izroth menoleh ke arah kelompok itu untuk berbicara kepada mereka, aku telah mengambil item misi lain dari monster ini. Mungkin disitulah letak item yang selama ini kita cari. Atau setidaknya akan memberi kita petunjuk tentang di mana item itu mungkin berada. Izroth menunjukkan kepada semua orang kunci kamar rahasia, yang diambilnya dari tumpukan barang rampasan. Luna mengernyitkan alisnya saat melihat kunci itu, ada banyak ruangan di dalam istana ini dan istana ini sangat besar. Selain itu, mungkin tidak akan lama lagi sampai para Sadahi mengetahui bahwa kita telah mengalahkan Komandan Ekilore. Jika itu terjadi, kita dapat mengharapkan lebih banyak lagi para Sadahi berkeliaran di aula. Izroth mengangguk saat ia sampai pada kesimpulan yang sama dengan Luna. Jika itu hanya Sadahi biasa, itu tidak akan seburuk itu, namun, karena mereka mengalahkan bos langka Sadahi, pencarian pasti akan meningkat. Jika ribuan Sadahi di luar ikut bergabung, maka mereka tidak akan punya peluang. Jadi, kita tinggal cari pintu ruangan yang bisa dibuka dengan kunci ini sebelum kita ditemukan, kan? Hals bicara sambil mencoba berpikir apakah dia melihat pintu yang tampak mencurigakan saat menjelajahi seluruh istana. Scarlet tidak memiliki misi tersebut dan karena itu dia tidak mau repot-repot mencoba memberikan masukan apapun tentang masalah tersebut atau membantu sama sekali. Dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dengan melakukan hal itu. Izroth berpikir sejenak sebelum mengambil keputusan, kalau begitu, kita ikuti saja jalan yang ditempuh Komandan Ekilore. Kita mungkin akan menemukannya di suatu tempat di sepanjang jalan. Izroth tidak percaya sistem ini akan meninggalkan mereka tanpa petunjuk apapun. Pasti ada sesuatu yang terlewatkan olehnya. Setelah berjalan maju bersama rombongan ke arah asal Komandan Ekilore, Izroth berpikir saat tiba-tiba ia menyadari sesuatu. Tentu saja, bagaimana mungkin aku bisa melewatkan sesuatu yang begitu jelas? Pikirnya dalam hati. Terkadang, hal-hal tertentu begitu jelas sehingga mudah untuk diabaikan. Kurasa aku tahu di mana tempatnya. Izroth berbicara pelan. Ia tiba-tiba berhenti yang menyebabkan 3 orang lainnya di belakangnya ikut berhenti. Ia tahu lokasi ruang rahasia itu karena mereka diberi tahu lokasinya saat pertama kali tiba di sini. Sejak mereka meninggalkan ruang ramuan iblis itu, ada untaian tipis cahaya merah di lantai lorong. Awalnya Izroth mengira mereka mungkin hanya bagian dari energi penindasan yang mengalir di seluruh istana, namun, ternyata tidak demikian. Meskipun dia tidak salah, dia hanya sebagian benar. Tali tipis cahaya merah itu memang sumber energi yang menekan itu, tetapi semuanya tampak mengalir dalam arah yang sama menuju sumber yang sama. Dimanapun semua untaian tipis cahaya merah itu bertemu, pasti ada petunjuk ke lokasi ruang rahasia itu atau mungkin bahkan mengarah ke ruang rahasia itu sendiri. Izroth melihat ke bawah ke kakinya dan benar saja, untaian kecil itu masih ada di sana dan lebih banyak daripada saat mereka meninggalkan ruang minuman iblis itu. Sepertinya mereka berada di jalur yang benar. Izroth terus berjalan mengikuti untaian tipis cahaya merah dan akhirnya tiba di depan sebuah pintu besar. Pintu ini memiliki berbagai macam wajah yang terukir di dalamnya yang tampak seolah-olah mereka berada dalam siklus siksaan yang tak berujung. Energi jahat dan gelap terpancar dari balik pintu yang membuat orang merasa dingin sampai ke tulang. Tepat di tengah pintu terdapat gembok yang memerlukan kunci. Izroth mengeluarkan kunci kamar rahasia dari inventarisnya sebelum memasukkannya ke dalam lubang kunci dan segera mendengar suara berdenting. Pintu besar di depannya perlahan terbuka. Begitu pintu terbuka, seluruh kelompok itu dihantam oleh kekuatan yang luar biasa kuat yang seakan-akan ingin melahap mereka hidup-hidup. Kekuatan itu hampir membuat mereka terlempar hanya karena tekanan yang sangat kuat itu saja. Tidak lama kemudian, seluruh rombongan menerima peringatan sistem yang membuat mereka sangat waspada. Peringatan sistem, Anda telah memasuki ruang tahta Sixirius, yang tak layak. 44 Lonceng Anivariti. Izroth menyipitkan matanya saat merasakan aura yang menindas itu. Aura itu persis sama dengan aura yang menyelimuti bagian luar istana dan seluruh lorong. Dia bahkan tidak perlu membaca peringatan sistem untuk menebak siapa yang ada di dalam ruangan ini. Duduk di singgasana besar yang dikunci dengan rantai yang sangat banyak, adalah Sadahi besar yang tingginya lebih dari 10 meter. Sadahi ini tidak seperti yang lain, ia memancarkan aura yang jauh lebih menyesakkan. Matanya berwarna merah tua dengan garis-garis hitam kecil yang terus mengalir di dalamnya,
kulitnya berwarna hitam pekat seperti malam hari, bukan merah tua standar Sadahi normal. Jika tidak diikat oleh rantai itu, maka kelompok itu merasa seolah-olah mereka sudah mati 100 kali. Hai manusia biasa, beraninya kau menodai ruang singgasanaku, Siksirius yang agung, dengan kehadiranmu. Sebuah suara berat terdengar keras dari mulut Siksirius. Ia sudah sangat marah karena kegagalan Komandan Ekilore yang dipercayainya dan sekarang manusia biasa berani masuk ke ruang singgasananya. Ia melepaskan tekanan yang lebih besar kepada kelompok itu, membuat mereka merasa seolah-olah ribuan pon kekuatan mencoba menghancurkan mereka hingga tak bersisa. Mata Izroth menjadi dingin saat dia melihat Siksirius duduk di singgasana, terkunci di tempatnya oleh Chains of Masi. Dia tidak terganggu oleh tekanan itu berkat skill Heavenly Golden Body yang dimilikinya, namun, yang lain tidak seberuntung itu dan kesulitan untuk berdiri. Nama, dilemahkan Siksirius, yang tak layak bos EPIC. Tingkat, HP, ATK, Pertahanan, AGI, MAG, Keterampilan, tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Rantai pengikat Mazi pasif makhluk ini terikat oleh rantai Mazi dan tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Kekuatan asli makhluk ini adalah legendaris namun, karena rantai Mazi kekuatannya berkurang menjadi epik. Meskipun makhluk ini tidak dapat bergerak atau bertindak, tekanan keberadaan legendaris masih memungkinkan mereka untuk menjadi ancaman bagi mereka yang lebih lemah darinya. Mereka semua terkejut saat melihat Siksirius dan terlebih lagi saat membaca salah satu skill pasifnya. Ini adalah bos level epic pertama yang pernah mereka lihat kecuali Izroth, tetapi secara teknis ini juga bisa dihitung sebagai bos level legendaris. Berita semacam ini sungguh menakjubkan dan jika dijual ke guild-guild papan atas, seseorang bisa memperoleh banyak uang. Lagi pula, meskipun guild-guild itu tidak dapat melawan monster boss seperti itu saat ini, akan tiba saatnya mereka memperoleh kekuatan untuk melakukannya. Hals dan Luna merasa bahwa misi ini tidak sesederhana itu. Apakah mereka harus melawan monster itu? Bahkan jika Siksirius dirantai dan tidak bisa bertindak, hanya dari tekanan yang diberikannya saja sudah membuat mereka sulit bergerak bebas. Jika mereka mencoba melawan makhluk itu, yang mereka rasakan hanyalah kematian. Itu tetaplah eksistensi legendaris dalam RML. Izroth tahu bahwa saat ini melawan Siksirius tidak mungkin dilakukan karena sistem membatasi pemain berdasarkan statistik mereka. Ia memahami bahwa hal-hal di dunia game dan dunia nyata sangat berbeda dan kekuatannya saat ini belum memadai. Dia bukan orang bodoh yang akan dengan senang hati berjalan menuju kematiannya. Jika Sadahi ini berkali-kali lebih kuat dari Komandan Ekilore yang hanya berhasil dikalahkannya dengan susah payah, maka dia dapat menyimpulkan bahwa pertarungan melawan Siksirius akan jauh lebih sulit. Kalian semua bisa tinggal di sana, aku akan pergi melihat-lihat, kata Izroth sambil memutuskan untuk mengabaikan Siksirius dan mulai berjalan ke dalam ruang singgasana, mengamati sekelilingnya. Ketika Siksirius melihat bahwa dia diabaikan, dia langsung mencapai puncak amarahnya. Kapan ada orang yang berani mengabaikan Siksirius yang agung? Dia adalah makhluk legendaris yang hanya sedikit yang bisa menyainginya dan dia diabaikan oleh manusia biasa yang lemah. Siksirius memfokuskan sebagian besar perhatiannya pada Izroth saat kekuatan besar menekannya. Peringatan sistem, Anda sedang ditekan oleh tingkat energi yang kuat. Peringatan sistem, memeriksa kekuatan kehendak. Peringatan sistem, Anda menolak kekuatan penindasan. Semua orang hampir tidak dapat melangkah maju, namun Izroth berjalan santai mengelilingi ruangan seolah-olah dia sedang berjalan-jalan santai. Bagaimana ini mungkin? Seorang manusia yang belum mencapai level kekuatanku seharusnya tidak dapat bergerak bebas di bawah tekanan legendarisku, pikir Siksirius sambil menyipitkan matanya. Siapa sebenarnya manusia ini? Izroth dapat mendengar suara denting samar di dalam benaknya seolah-olah sebuah lonceng kecil terus-menerus dibunyikan. Ketika pertama kali memasuki ruang singgasana, ia mendengar suara itu, namun, sangat samar dan hampir tidak terdengar. Namun ketika ia melangkah lebih dalam ke ruang singgasana, suara itu mulai semakin keras. Dari mana suara itu berasal? Izroth bertanya dalam hati sambil mengernyitkan alisnya. Seolah-olah suara itu berasal dari setiap arah di dalam ruangan. Namun, ada kekuatan aneh yang membimbingnya ke arah suara itu. Mati! Suara yang bergema di dalam kepala Izroth jauh lebih keras daripada beberapa lonceng lemah terakhir. Dia berhenti bergerak dan di hadapan Izroth ada sebuah lonceng kecil yang tergantung di dinding ruang singgasana. Tidak ada yang istimewa dari lonceng ini selain keindahannya yang antik dan cahaya redup yang terpancar darinya.
Izrod mengulurkan tangan untuk menyentuh bel itu dan begitu menyentuhnya, bel itu langsung masuk ke dalam inventarisnya. Suara dering itu menghilang, tetapi digantikan oleh suara peringatan sistem. Peringatan sistem, 1/1 pengambilan item spesial telah selesai untuk misi, perjalanan ke Sang Pelihat. Izrod tak kuasa menahan senyum saat melihat peringatan sistem itu. Dengan ini, tujuannya datang ke wilayah Sadahi telah tercapai. Sekarang yang tersisa adalah mengembalikan boundary Siling Sphere ke Trerestia lalu kembali ke Amaharpe untuk memberikan benda ini ke Terminus. Izrod membuka inventarisnya untuk memeriksa benda yang melompat ke dalamnya sebelum dia sempat melihat informasi apapun tentangnya. Barang ajaib, lonceng Anivariti, barang misi. Peringkat benda ajaib. Item ajaib HP, tak terhingga, tidak bisa dihancurkan. Item ajaib ATK. Barang ajaib DEF. Penggunaan. Catatan khusus, benda suci yang berubah bentuk setiap kali muncul di dunia. Kali ini, benda itu berbentuk lonceng Anivariti. Benda ini hanya dapat digunakan sekali sebelum menghilang ke dunia, dan tidak akan pernah ditemukan lagi selama berabad-abad. Benda ini secara alami dapat membimbing pemiliknya di saat dibutuhkan. Izrod sedikit kecewa karena tidak ditunjukkan kegunaan item tersebut, tetapi fakta bahwa peringkatnya adalah membuat bagian itu dapat dimengerti. Item yang menarik, 1 kali penggunaan sebelum menghilang selama ratusan tahun. Pasti sangat kuat, pikirnya dalam hati. Meskipun itu adalah benda yang kuat, pada akhirnya, benda itu hanya memiliki 1 kegunaan dan Izrod bahkan tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki lonceng Anivariti. Dia juga orang yang menepati janjinya sehingga dia tidak memiliki sedikit pun keserakahan, tidak berpikir sejenak pun untuk ingin menyimpan benda itu untuk dirinya sendiri. Sixirius bingung mengapa Izrod mau mengambil lonceng hias yang tidak berguna. Namun, setelah menyadari bahwa ia tidak bisa membuat Izrod menyerah begitu saja, ia harus menggunakan cara lain untuk mendapatkan boundary Siling Sphere. Meskipun benda itu tersembunyi di dalam inventaris Izrod, Sixirius masih bisa merasakan kehadirannya karena letaknya yang sangat dekat. Manusia, jika kau menyerahkan boundary Siling Sphere kepadaku, maka aku akan memberimu kekuatan yang jauh melampaui imajinasimu. Harta karun langka yang akan membuat kerajaan saling menghancurkan. Namun, jika kau begitu bodoh hingga menolak tawaranku yang murah hati, maka aku berjanji padamu. Dimanapun kau bersembunyi di alam fana, aku, Sixirius, pada akhirnya akan menemukanmu dan mengakhiri hidupmu yang menyedihkan. Kalian tidak akan pernah lagi merasakan kedamaian sehari pun. Sixirius memandang rendah orang-orang lemah seperti Izrod, namun, ia membutuhkan boundary Siling Sphere untuk membebaskan diri dari kurungannya. Jika tidak, bagaimana ia bisa bernegosiasi dengan seseorang yang jauh lebih lemah darinya? Izrod memasang ekspresi riang di wajahnya saat mendengarkan kata-kata Sixirius. Tidak apa-apa mencoba menggodanya dengan hadiah. Namun, satu hal yang tidak akan pernah ditanggapi Izrod adalah ancaman. Dia pernah menjadi kultivator nomor 1 di 7 alam, apakah dia takut dengan ancaman kecil? Kalau begitu aku akan menunggu, hanya kata-kata itulah yang keluar dari mulut Izrod saat ia berbalik untuk berjalan menuju pintu keluar ruang tahta. Tidak peduli berapa banyak keuntungan yang ditawarkan Sixirius kepadanya, Izrod tidak akan pernah tunduk kepada siapapun. Sixirius tidak menyangka Izrod akan mengabaikan tawarannya dengan mudah. Tunggu, manusia fana, hentikan langkahmu. Kau mendengarku, akulah Sixirius yang agung, penghancur benua, penguasa Legiun Sadahi. Beraninya kau meninggalkanku, manusia fana. ARRRRRRRRRG hahaha. Saat Izrod berjalan pergi, seluruh istana mulai berguncang hebat. Semua Sadahi di dalam istana dan bahkan mereka yang berada di luar istana menggigil ketakutan. Ini adalah ketakutan alami yang tertanam dalam diri mereka sejak lahir terhadap Sadahi yang tingkatannya lebih tinggi dari mereka. Tuan mereka murka dan mereka dapat merasakan betapa menakutkannya dia saat itu. Hals, Luna, dan Scarlet semuanya berkeringat dingin. Kenyataan bahwa Izrod dapat mempertahankan sikap riang seperti itu di tengah begitu banyak amarah dan haus darah sungguh tidak dapat dipercaya. Izrod tidak lagi memperhatikan Sixirius saat ia keluar dari ruang singgasana bersama yang lain dan pintu perlahan tertutup di belakangnya, menenggelamkan teriakan marah Sixirius. Mengingat betapa marahnya Sixirius, pasti akan ada banyak sekali Sadahi yang berdatangan ke istana segera menuju lokasi mereka. Kita harus pergi dari tempat ini secepatnya. Aku ragu dia akan membiarkan kita keluar dari sini tanpa berusaha menghentikan kita, kata Izrod sambil mulai bergerak. Anggota kelompok lainnya mengikutinya,
jika mereka tetap di sini maka mereka akan terjebak di antara gelombang Sadahi yang tak berujung. Saat Izrod bergerak cepat di lorong, dia bisa mendengar bunyi lonceng yang lembut. Itu adalah lonceng Anivariti, di dalam inventarisnya yang mengeluarkan bunyi itu. Kali ini bunyi loncengnya lebih terfokus, seolah-olah lonceng itu mencoba menuntun Izrod ke suatu tempat. Bunyi lonceng itu semakin keras saat Izrod mendekati dinding kokoh di jalan buntu. Tidak ada tempat lain untuk dituju, tetapi bunyi lonceng itu masih sangat keras. Beberapa saat kemudian, rombongan itu mendengar suara yang terdengar seperti sekelompok besar Sadahi mendekat. Bukan hanya 2 atau 3 orang, setidaknya ada satu pasukan kecil dari mereka, dilihat dari jumlah langkah kaki mereka. Kita akan segera terjebak di sini, kita harus bergerak. Hals memperingatkan Izrod, tetapi dia tidak menanggapi dan tampak seperti sedang memikirkan sesuatu. Langkah-langkah Sadahi semakin dekat saat semua orang mulai bersiap untuk pertempuran yang sengit. Izrod menyentuh dinding di depannya dan sesuatu yang tidak biasa terjadi. Ketika dia menyentuh dinding, dia tidak merasakan sesuatu yang padat, tetapi tangannya menembusnya. Ini pasti lorong tersembunyi atau semacam portal. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Ikuti aku. Izrod menerobos tembok yang membuat semua orang terkejut. Namun, mereka tidak punya waktu untuk ragu karena para Sadahi semakin dekat dengan mereka, jadi mereka semua bergegas menerobos tembok. Ketika mereka tiba di sisi lain tembok, mereka menerima peringatan sistem. Peringatan sistem, Anda telah dipindahkan keluar Istana Sixirius, yang tak layak melalui celah batas. Kelompok itu tiba tidak jauh dari tempat mereka pertama kali memasuki wilayah Sadahi. Mereka tidak tahu bagaimana itu terjadi, tetapi mereka merasa gembira. Tidak seorang pun dari mereka tahu apa itu celah batas, tetapi mereka bersyukur karenanya. Namun, ketika mereka memikirkannya, pastilah itu sesuatu yang mirip dengan cara mereka memasuki wilayah Sadahi. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa tampaknya tempat itu terhubung dengan wilayah Sadahi dan bukan dengan dunia fana. Namun, yang lebih menakjubkan adalah bagaimana Izrod menemukan tempat yang begitu tersembunyi. Beberapa saat kemudian rombongan itu tiba di daerah di mana mereka pertama kali memasuki wilayah Sadahi. Izrod mengeluarkan boundary ceiling sphere dari inventarisnya saat benda itu bersinar terang sebelum semuanya menghilang begitu saja. Tak lama kemudian, peringatan sistem berbunyi. Peringatan sistem, Anda telah memasuki alam fana. Akhirnya, mereka kembali ke alam fana. 45 kembali ke Amaharpe bagian 1. Selamat datang kembali, petualang pemberani. Kelompok itu mendengar suara yang datang dari belakang mereka dan ketika mereka semua berbalik, mereka melihat itu adalah sang pelihat Trerestia dengan senyum menawan di wajahnya. Perjalananmu tampaknya sangat sukses. Trerestia sangat peka terhadap energi ilahi dan dengan mudah merasakan lonceng Anivariti yang ada di dalam inventaris Izrod. Energi ilahi yang begitu kuat hanya bisa dimiliki oleh barang itu. Izrod mengangguk, jika bukan karena kau yang meminjamkan kami boundary ceiling sphere, maka segalanya mungkin tidak akan berjalan mulus, katanya sebelum mengeluarkan boundary ceiling sphere dari inventarisnya dan menyerahkannya pada Trerestia. Ketika bola itu mendarat di tangan Trerestia, bola itu menghilang. Mereka menduga bahwa dia pasti memegang sebuah benda atau semacam perangkat penyimpanan yang mirip dengan sistem inventaris mereka. Kalian harus bergegas dan segera kembali ke Amaharpe. Apa yang baru saja kalian capai mungkin telah menyelamatkan seluruh kota dari kehancuran. Bahkan jika tidak ada seorang pun yang mengetahui perbuatan kalian, aku dan Dewi yang Maha Melihat, Helilatia, akan selalu mengingatnya, para petualang pemberani. Trerestia dengan ringan menggenggam kedua tangannya. Peringatan sistem, Anda telah menerima keterampilan, berkah Helilatia. Nama keterampilan, berkat Helilatia. Tingkat keterampilan, maksimal. Peringkat keterampilan, A. Pasif, plus 15% resistensi sihir, plus 15% resistensi fisik, plus 1 keberuntungan. Keterangan, sebuah berkah yang diberikan kepada mereka yang dianggap layak oleh Sang Pelihat Trerestia atas nama Dewi Helilatia yang Maha Melihat. Hanya sedikit yang cukup beruntung untuk menerima berkah ini. Izrod bukan satu-satunya yang memperoleh pasif tersebut, tetapi Luna dan Hals juga menerimanya. Sayangnya bagi Scarlet, ia tidak memperoleh keterampilan tersebut karena ia tidak memiliki quest, Journey to the Seer, dalam log quest-nya. Izrod memeriksa skill yang ia peroleh dari Trerestia dan langsung tahu apa saja statistik ketahanan sihir dan ketahanan fisiknya, namun, ia melihat sesuatu yang lain untuk pertama kalinya.
Ia punya gambaran bagus tentang apa efeknya meskipun hanya berdasarkan namanya, look saja. Keberuntungan. Izroth meluangkan waktu sejenak untuk menelusuri ingatan sang gamer hardcore dan segera mencapai suatu kesimpulan. Begitu. Jadi kemungkinan besar itu memberiku peluang lebih tinggi untuk memperoleh barang rampasan yang bagus atau menerima misi khusus, itulah informasi umum yang ia temukan. Tidak ada satupun kerugian dari keberuntungan seperti yang dipikirkannya. Meskipun dia tidak yakin bagaimana cara kerjanya dalam permainan ini, seharusnya tidak terlalu berbeda dari apa yang ditunjukkan oleh ingatannya. Luna dan Hals sama-sama gembira karena telah memperoleh keterampilan areng pertama mereka. Mereka tidak akan pernah lupa bahwa semua ini mungkin terjadi berkat Izroth yang mengajak mereka dalam misinya. Mereka berdua akan mengingat momen ini dan jika Izroth membutuhkan sesuatu dari mereka, ia hanya perlu mengatakannya agar hal itu terlaksana. Mereka menghormati karakter dan kekuatan Izroth. Keduanya senang karena mereka bukan musuhnya. Tererestia dan kelompoknya menaiki tangga dan menuju kuil utama di atas area bawah tanah tempat mereka berada saat ini, menuju ke arah tempat mereka awalnya memasuki kuil. Setelah kembali dari tanah tandus yang merupakan wilayah Sadahi dan melihat pemandangan indah di luar pintu masuk kuil, kelompok itu tak dapat menahan perasaan rileks yang menguasai mereka. Kalau begitu, kami akan segera berangkat. Jaga diri, Peramal Tererestia, Izroth mengangguk pelan kepada Peramal Tererestia. Sekarang setelah mereka selesai di sini, satu-satunya yang tersisa adalah kembali ke Amaharpe, dan memberikan lonceng Anivariti kepada Terminus. Rombongan itu mulai melakukan perjalanan kembali menuju jalan yang mereka lalui saat memasuki Danau Air Mata. Dan kau, petualang pemberani, Tererestia berbicara dengan suara lembut setelah rombongan itu pergi. Tidak butuh waktu lama sebelum kelompok itu kembali ke Village of Thirst. Ketika mereka memasuki desa kali ini, semua penduduk desa membungkuk kepada mereka. Tidak seorang pun tahu mengapa mereka melakukan itu, lagi pula, meskipun mereka dipilih oleh sang pelihat Tererestia, bukankah ini agak berlebihan? Tetua Agung desa itu menghampiri mereka dan membungkuk dalam-dalam. Kami menyambut kedatangan kalian kembali ke desa kami yang sederhana ini. Tetua Agung itu menatap ke arah kelompok itu dengan mata penuh rasa iri. Apa yang terjadi? Kenapa semua orang membungkuk? Hals bingung mengapa penduduk desa membungkuk ke arah mereka seperti mereka adalah dewa atau penguasa. Anda memiliki berkah dari Dewi Agung yang Maha Melihat, Helilatia. Kami peka terhadap kekuatan Sang Dewa. Penduduk desa dapat merasakan keilahian mengalir keluar dari Anda dalam jumlah besar, yang merupakan milik Sang Dewa. Mereka merasa seolah-olah berada di hadapannya, dan begitu pula saya. Kami hanya bisa menundukkan kepala untuk menunjukkan rasa hormat kami yang sebesar-besarnya, jelas Tetua Agung. Jadi ada efek seperti ini, Izroth berpikir dalam hati sebelum berkata, kita harus segera kembali ke Amaharpe. Apakah ada jalan keluar yang lebih cepat dari sini selain Valley of Death? Ia yakin pasti ada jalan keluar yang lebih cepat dari tempat ini. Sang Tetua Agung menggelengkan kepalanya dan mendesah dalam-dalam sebelum menjawab, sayangnya, hanya ada satu jalan masuk dan keluar dari desa kita, yaitu melalui lembah kematian. Itulah sebabnya tidak seorang pun kecuali kepala desa dan prajurit utama berani keluar dari pegunungan itu. Izroth hanya bisa mendesah dalam hati, tetapi tidak ada salahnya untuk bertanya. Kalau begitu, kami harus segera berangkat. Terima kasih atas sambutan hangatmu. Izroth tersenyum tipis. Sang Tetua Agung ingin meminta mereka untuk tinggal untuk pesta besar, namun, ia mengerti bahwa mereka sedang dalam misi penting mengenai Sang Pelihat Agung. Sang Tetua Agung menganggukkan kepalanya, tolong, tetaplah aman dalam perjalananmu. Semoga Dewi yang Maha Melihat, Helilatia, melindungimu. Sang Tetua Agung membungkuk dalam-dalam untuk terakhir kalinya. Izroth mengangguk saat dia, Luna, Hals, dan Scarlet mulai berjalan menuju lembah kematian. Di luar Valley of Death ada 3 orang yang bersembunyi menggunakan skill stealth. Ketiganya adalah pemain yang ditemukan oleh Izroth di Amaharpe Cold Face, Happy Times, dan Fatal Symmetry. Dengan kemampuan stealth mereka, cukup mudah untuk menyelinap melewati monster di wilayah pegunungan tanpa diketahui. Hei, ini akan berlangsung berapa lama? Kita sudah menunggu di sini selamanya, kawan. Happy Times mulai sedikit gelisah setelah berada di stealth untuk waktu yang lama. Rasanya seperti mereka menunggu selamanya untuk keluar dari lembah. Bersabarlah. Aku tidak tahu mengapa Scarlet berubah pikiran di detik-detik terakhir dan memutuskan untuk membatalkan serangan,
Tetapi kita tidak akan membiarkan target yang sangat penting itu lolos begitu saja, kata orang yang dikenal sebagai Coldface itu. Siapa tahu, mungkin dia jatuh cinta pada pria itu atau semacamnya. Apapun itu, tidak mungkin kita bisa membiarkan semuanya begitu saja. Dengan ini, kita akan menghasilkan banyak uang. Fatal Symmetry memiliki pandangan serakah di matanya saat dia berbicara. Ketiganya tidak mengerti mengapa Scarlet memutuskan untuk membatalkan serangan itu karena dia tidak memberi mereka alasan apapun. Bagaimana mereka bisa menerimanya? Tidak apa-apa jika dia tidak ingin berpartisipasi karena itu berarti lebih banyak uang untuk mereka. Namun, jika dia mencoba ikut campur maka dia tidak bisa menyalahkan mereka karena bersikap kasar. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga mendengar suara langkah kaki dari dalam lembah. Pasti itu mereka. Mereka langsung waspada dan bersiap menyergap mereka, namun, saat melihat siapa yang datang dari lembah, mereka sedikit terkejut. Itu bukan seluruh rombongan, tetapi hanya satu orang. Apakah anggota rombongannya tetap tinggal dan dia memutuskan untuk keluar sendiri? Jika memang begitu, maka ini akan lebih mudah dari yang mereka rencanakan sebelumnya. Orang yang keluar dari Valley of Death adalah Izrod. Saat dia melangkah keluar dari lembah, dia masih memiliki ekspresi wajah yang riang. Betapa liciknya, pikir Izrod dalam hati saat dia mengingat apa yang dilakukan Scarlet beberapa waktu lalu. Beberapa saat yang lalu tepat sebelum kelompok memasuki lembah kematian. Saat rombongan itu berjalan menuju celah yang mengarah ke lembah, Scarlet tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ketika yang lain menyadari hal itu, mereka semua berhenti dan menoleh ke arah Scarlet sambil bertanya-tanya mengapa dia berhenti. Izrod menyipitkan matanya saat mengamatinya. Apakah dia akhirnya akan bergerak? Namun, dia tidak merasakan ada orang di sekitar mereka yang sedang menunggu, jadi akan sangat tidak masuk akal jika dia mencoba sesuatu terhadap mereka sekarang setelah melihat betapa kuatnya dia. Scarlet mendesah, setelah memikirkan semua yang diketahuinya tentang sifat ketiga idiot itu dan mereka tidak mungkin menyerah. Dia telah menyelesaikan tugasnya dan membalas budi, jadi tidak perlu melangkah lebih jauh. Ini seharusnya lebih dari cukup untuk membuat pria itu merasa puas. Ketiganya tidak akan memberikan sesuatu yang layak dipertahankan, pikir Scarlet dalam hati. Scarlet menoleh ke arah Izrod, tidak jelas apa yang sedang berkecamuk dalam benaknya saat itu. Hati-hati saat keluar, katanya dengan suara pelan sebelum kelompok itu tiba-tiba menerima peringatan sistem. Peringatan sistem, pemain Scarlet telah keluar. Peringatan sistem, pemain Scarlet telah terputus dan dikeluarkan dari grup. Seluruh rombongan berdiri di sana sambil berkedip-kedip dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Luna dan Hals bertanya-tanya apa maksud semua itu. Scarlet tiba-tiba keluar setelah menggumamkan beberapa kata. Di sisi lain, Izrod memahami maksudnya dari tindakan dan kata-katanya. Tampaknya apapun yang awalnya direncanakannya, dia merasa tidak ada gunanya untuk melanjutkannya. Kalau tidak, dia tidak akan mengucapkan kata-kata itu kepadanya sebelum pergi. Izrod harus mengakui, dia mengharapkan banyak hasil yang berbeda, tetapi ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Karena Village of Thirst dianggap sebagai zona aman dan mereka belum memasuki Valley of Death, Scarlet mengambil kesempatan untuk lock out dan menghindari masalah tersebut sama sekali. Izrod hanya bisa menggelengkan kepalanya dalam hati, sepertinya tidak semua orang bersemangat menghadapi kehancuran mereka sendiri seperti para pemain yang ditemuinya di Opal Town. Izrod tidak akan repot-repot mencari cara untuk menghadapi Scarlet karena mereka tidak memiliki dendam yang dalam. Jika Scarlet melakukan sesuatu yang tidak dapat dimaafkan dan melanggar batas, maka tidak masalah di mana dia bersembunyi karena pada akhirnya dia akan menemukannya dan membalas dendamnya 1000 kali lipat. Satu hal yang sulit dipahami Izrod adalah tujuan Scarlet yang sebenarnya. Apa yang ingin dicapainya? Dia memperhatikan Scarlet mengamatinya sepanjang perjalanan, tetapi dia pikir Scarlet hanya mencari kelemahan potensial untuk dieksploitasi. Mungkin ada sesuatu di balik ini yang lebih dari yang dia kira. Segala hal tentang karakternya terasa dipaksakan dan berbeda sejak pertama kali mereka bertemu. Orang lain mungkin tidak menyadarinya, tetapi dengan inderanya yang tajam dari tubuh emas surgawi, dan telah berhadapan dengan berbagai macam orang sepanjang hidupnya, ia dapat melihat hal-hal yang mudah diabaikan oleh kebanyakan orang. Tidak ada gunanya memikirkannya sekarang setelah dia pergi, pikir Izrod dalam hati. Dia tidak akan kembali. Kita harus terus bergerak maju. Juga saat kita sampai di pintu keluar lembah, tinggallah di sana sebentar. Akan jauh lebih mudah untuk menghadapi makhluk-makhluk kecil itu dengan cara itu, kata Izrod kepada Luna dan Hals. Tentu saja,
Mereka mengira Izroth sedang membicarakan tentang serangga ilusionis yang mereka hadapi dalam perjalanan menuju Valley of Death. Mereka mengangguk setuju dan berjalan menuju celah yang mengarah ke lembah. Izroth berdiri di depan lembah dengan ekspresi riang di wajahnya. Bukankah kalian semua sudah cukup lama bersembunyi? Mengapa tidak menunjukkan diri? Bagaimanapun juga, ini 1 lawan 3, Izroth berbicara dengan suara yang cukup keras agar mereka dapat mendengarnya dengan jelas. Skill stealth mereka sama sekali tidak cukup bagus untuk menghindari persepsi Izroth. Ketiga pemain yang menunggu itu terkejut, bagaimana dia bisa menemukan mereka? Mungkinkah Scarlet benar-benar mengkhianati mereka? Mungkin ini semacam jebakan. Tidak, itu tidak penting. Saat itu, situasinya adalah 1 lawan 3 dan mereka yakin bahwa jika mereka semua menyerang bersama, ada kemungkinan besar perlengkapan langka miliknya akan jatuh saat ia tewas. Dengan serangan gabungan dan kelincahan tinggi mereka dapat menghabisinya, mengambil barang langka tersebut, lalu melarikan diri sebelum bantuan datang jika itu memang jebakan. Kesempatan ini terlalu besar untuk dilepaskan. Jelas, mereka bertiga tidak akan meninggalkan stealth mereka dan kehilangan unsur kejutan. Mereka tetap tidak bergerak saat berkomunikasi satu sama lain untuk bergerak pada saat yang sama. Baiklah kalau begitu, jika kau tidak mau datang kepadaku, maka aku akan datang kepadamu saja, kata Izroth. Ketiganya bingung dengan kata-katanya, kedengarannya seperti dia benar-benar tahu di mana mereka berada. Apakah itu semacam lelucon? Mereka saat ini dalam mode stealth dan tetap diam, bahkan pemain yang paling terampil pun akan kesulitan menemukan mereka, apalagi pemain acak. Tiba-tiba, ketiga pemain itu melihat sesuatu yang membuat mereka mengira sedang berhalusinasi. Pemain yang tadinya berdiri di luar lembah. Sosoknya mulai berkedip-kedip seolah-olah ada di sana tetapi tidak ada di sana pada saat yang bersamaan. Selanjutnya bab 46 kembali ke Amaharpe bagian 2.